Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Vanessa. Untuk video kali ini, Miss Vanessa akan menjelaskan mengenai uji regresi linier sederhana. Regresi ini merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sudah Bu Vanessa jelaskan di awal, untuk variabel independen adalah variabel yang sifatnya dia bebas, yang bisa mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Nah, variabel independen ini contohnya motivasi, keaktifan, kemudian keterampilan proses, nilai-nilai karakter siswa, dan sebagainya. Itu bisa menjadi variabel independen. Untuk variabel dependen, kalau dalam penelitian pendidikan, contohnya adalah hasil belajar, prestasi belajar, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menulis, dan berbagai hal lainnya yang variabel tersebut itu bisa dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen itu dapat menggunakan uji regresi linier sederhana. Mungkin ada yang bertanya nih, apa Miss bedanya dengan korelasi? Untuk video sebelumnya, kalau korelasi itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel independen, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel dependen. Jadi yang dilihat itu sama variabelnya, apakah dia sama-sama variabel dependen atau sama-sama variabel independen. Itu kalau korelasi. Contoh, apakah ada hubungan antara motivasi dengan keaktifan? Apakah ada hubungan minatnya siswa dengan keaktifan siswanya? Kemudian apakah ada hubungan antara percaya diri siswa dengan karakter, misalkan karakternya tanggung jawab. Nah, apakah ada hubungan sama-sama variabel independen itu? Kalau untuk korelasi yang sama-sama variabel dependen, contohnya gini, apakah ada hubungan antara keterampilan menulis bahasa Inggris siswa terhadap kemampuan berbahasa Inggris siswa, kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa? Nah, itu kalau korelasi. Tapi kalau regresi itu beda. Satunya variabel independen dan satunya adalah variabel dependen. Nah, untuk uji regresi ini nanti kita misalkan variabel terikat dan variabel bebasnya itu dalam suatu variabel huruf. Misalkan X dan Y. Jadi ini variabel X-nya itu sebagai variabel independen, sedangkan Y-nya itu sebagai variabel terikatnya. Contohnya ini. Nah, sebelum melakukan uji regresi, otomatis ada uji prasyaratnya dulu nih, yakni kita harus mengasumsikan itu datanya normal, sehingga kita harus ngecek dulu apakah datanya normal atau tidak. Kemudian nih contohnya di sini adalah ada kasus ada dua variabel, yakni motivasi dan prestasi belajar. Akan dilihat apakah ada pengaruh antara motivasi dengan prestasi belajar. Seperti biasa, kita cari dulu seharusnya uji normalitasnya, tetapi saya yakin kalian sudah bisa untuk menguji normalitasnya. Jadi nanti silahkan dicek sendiri. Berikutnya adalah hipotesis untuk regresinya. Yang pertama adalah H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi terhadap prestasi belajar.
H1-nya ada pengaruhnya yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Taraf signifikansinya alfanya masih 5%. Kriterianya, kalau nilai signifikansinya lebih dari 5%, maka H0 diterima. H0 diterima berarti yang mana? Yang atas, tidak ada pengaruh. Kebalikannya, kalau signifikansinya kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima yang mana? Yang H1-nya, yakni ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Jadi kita mengharapkan signifikansinya itu kurang dari 5%. Kemudian uji statistikanya menggunakan SPSS. Nah, di sini Miss Vanessa sudah punya data. Ini ya, ada 30 siswa dengan nilai motivasi dan prestasi. Kita akan melihat apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Ini kita copy aja semuanya. Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Oke, seperti biasa kita ubah ya penamaan kolom di atas. Variabel view, ini adalah motivasi. Yang ini adalah prestasi. Ini desimalnya saya nolkan. Labelnya motivasi. Nah, ini prestasi. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view. Oke, sehingga nama kolom di atas sudah berubah. Oke, selanjutnya kita lakukan analisisnya. Caranya adalah klik analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Oke, ini adalah variabel dependentnya. Oke, untuk variabel dependent itu adalah variabel terikat. Kita masukkan. Sedangkan variabel independent adalah variabel bebasnya. Kemudian kita cek dulu habis ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Ada 4 tabel di sini, yakni variabel enter, ada model summary, kemudian ada ANOVA, sama koefisien. Nah, yang kita lihat adalah 3 tabel ini. Tabel yang pertama terkait model summary. Di sini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Kita melihatnya dari mana? Dari nilai R², yakni 4, berapa ini? 0,464. Kalau kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 46,4. Jadi besar pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar sebesar 46,4%. Kemudian kita masuk ke ANOVA-nya, tabel ANOVA. Kita lihat nilai signifikansinya adalah 0. Artinya apa? Dia kurang dari 5%. Jadi karena kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti terima H1. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Miss Vanessa ulangi lagi. Pada tabel ANOVA terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0. Dia kurang dari 5%. Artinya berarti H1-nya yang diterima.
Kalau H1-nya diterima, kalau dari hipotesisnya yang di awal itu mengatakan H1-nya adalah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi. Nah, untuk tabel yang ketiga itu adalah koefisien. Koefisien di sini adalah untuk melihat persamaan regresinya, di mana pengaruh koefisien dari variabel motivasinya adalah ini 0,63, sedangkan konstantanya adalah 30,51. Kalau kita buat persamaan regresi itu jadinya seperti ini. Nah, ini. Jadi Y-nya sama dengan, nah ini konstantanya yang tadi, nilainya beda ya ini ya, karena tadi angkanya berbeda, yakni 30,501 plus berikutnya adalah koefisien dari X-nya, yakni 0,63X. Itu adalah persamaannya. Berarti Bu Venisa bisa tuliskan persamaan regresi, jadinya Y sama dengan kita pindahkan saja, Y sama dengan 30,501 plus 0,63X. Ini adalah persamaan regresinya, diambil dari tabel koefisien. Oke, demikian uji regresi linear sederhana yang bisa kalian praktekkan untuk menganalisis atau mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk variabel independennya hanya satu variabel saja. Demikian tutorial terkait analisis uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Sampai jumpa untuk video berikutnya, yakni tentang regresi linear ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.